Hello guys, selamat datang di Ruang Berbagi Channel. Bersama saya Didi Irispan Hairul Anam yang akan menemani waktu yang sangat sia-sia Anda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah sebuah buku, kata-kata, paragraf, dan isi-isinya semuanya secara detail, mengelaborasikan secara inti ke inti. Oke. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kali ini kita akan mereview sebuah buku yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong, karya dari Terelie. Terelie ini bukan nama orang ya, tapi ini nama pena dari penulis nasional. Bentar. Sebenarnya ini tidak ada airnya, tapi produser saya meminta saya untuk pura-pura minum. Oke, kembali lagi ke topik. Sebelum kalian membaca sebuah buku, saran saya nih, bacalah buku itu dari belakang. Tulisan-tulisan yang ada di belakang buku, karena inilah yang akan mengantar kita kepada isi dari buku ini. Bak sebuah film, bagaikan sebuah film nih, kalau kita baca ini, inilah trailer dari film itu. Inilah yang akan mengantar kita kepada isinya, agar kita paham alur dari cerita tersebut. Untuk bagian cover buku ini terdapat gambar apel emas, ada pemain sepak bola yang memegang piala, ada layang-layang yang dinaiki oleh orang. Inilah kisah dari cerita ini. Sekian ya, berarti sekian. Belum. Oh, harus semuanya? Iya, harus semua. Oke, karena produser saya meminta untuk mereview semuanya, kita akan bedah secara perlahan. Kisah dari buku ini menceritakan seorang anak bernama Dam yang dibesarkan oleh ayahnya dengan dongeng-dongeng fantasi sesuai dari genre buku ini yang bergenre drama fantasi. Drama kisah seorang anak dengan ayahnya yang dibesarkan oleh dongeng-dongeng fantasi. Judulnya Ayahku Bukan Pembohong. Tapi di judul ini masih kita bertanya-tanya nih, dia pembohong apa enggak sih si ayah nih? Oke, kita bahas pelan-pelan. Kisah pertama menceritakan kisah bagaimana si ayah waktu dia masih muda bersahabat dengan pemain terbaik dunia, pemain sepak bola terbaik dunia yang dikagumi oleh Dam. Kemudian bagaimana si ayah pernah mengunjungi tempat yang bernama Lembah Buhara, di mana dia diberikan apel emas yang ada dalam 10 tahun sekali dan rasanya sangat enak. Kemudian bagaimana si ayah pernah mengunjungi negeri penguasa angin dan menaiki layang-layang yang sangat besar. Pokoknya besar banget deh menurutku, gue. Pokoknya itulah, sangat besar seperti yang ada di cover ini. Itulah kisah-kisah di mana si Dam ini sejak dia sangat kecil banget segini lah. Pokoknya umur 8 tahun sampai dia beranjak dewasa, dia dibesarkan oleh dongeng-dongeng itu. Tapi nih di dalam cerita itu Dam selalu bertanya-tanya, benar nggak cerita ayah saya ini? Benar nggak ya? Masa sih nggak masuk akal banget cerita-cerita yang diberikan oleh ayahnya? Padahal maksud ayahnya itu benar-benar baik. Gimana biar si Dam ini tumbuh dewasa dengan cara yang baik gitu, dengan terinspirasi dari si cerita-cerita dari ayahnya, menjadi inspirasi bagi si Dam. Menurut ayahnya, menurut semua ayah sih pasti baik lah meskipun itu bohong ataupun enggak. Itu ya teman-teman. Di akhir cerita diungkaplah kebenaran dari si ayah ini. Diungkaplah gimana kebenarannya. Apakah ayahnya ini pembohong atau enggak sih? Itulah kenapa di bab terakhir, di ending dari kisah ini ada bab yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong, di mana sudah jelas bahwa si ayah ini bukan pembohong. Di bab ini si ayah meninggal. Pada saat pemakaman itu ada banyak layang-layang yang ada di atas pemakaman itu dan besar banget. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah orang-orang dari negeri penguasa angin. Kemudian tidak lama kemudian datanglah seorang yang tua renta, yang seumuran dengan ayahnya, seusia dan ayahnya, tua renta, yang datang ke pemakaman ayah itu dan tiba-tiba memeluk si Dam. Siapa lagi kalau tidak bukan sang kapten yang menjadi inspirasi dari si Dam. Di sana
Dam tersadar bahwa cerita-cerita ayahnya tidaklah bohong, dan itu benar-benar terjadi di kehidupan ayahnya pada saat dia masih muda. Poinnya, amanat yang disampaikan dalam buku ini adalah kapan sih terakhir kali kita memeluk ayah kita mengucapkan sayang ke ayah kita gitu. Karena saya nih setelah nonton video ini ungkapin lah, aku sayang padamu ayah, kayak gitu. Itu ucapan saya buat ayah saya. Jadi recommended banget nih buat siapapun, anak, dewasa, orang tua, lansia, tua rendah, pokoknya harus baca buku ini. Itulah karena banyak pesan moral yang disampaikan bagaimana kita bertindak kepada ayah kita. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kekurangan dari buku ini masih banyak kisah-kisah yang diulang di beberapa bab, seperti kisah Toki si kelinci, negeri penguasa angin, lebah buhara, dan lain sebagainya masih sering diulang-ulang di beberapa bab. Untuk kelebihannya sendiri, overall sangat keren, sangat bagus sekali, meskipun buku ini sangat lawas ya, sekitar tahun 2011 silam. Tapi sangat cocok dibaca meskipun sampai tahun ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maybe that's all from me. Thank you very much for your the best attention. And last I say, see you next